inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tahu bagaimana beliau ini adalah seorang ulama yang lurus, yang mendedikasikan hidup dan dakwahnya untuk mencetak dan mendidik generasi hafid dan hafidhul Al-Quran. Beliau adalah teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Beliau adalah ulama yang selalu menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita lanjutkan syiar dan dakwah mereka dengan terus menyebarkan ajaran Islam yang menyejukkan dan menenangkan. Anda sudah kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif yang bergabung dari Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita bicara keteladanan agaknya sulit ya ditemukan di Indonesia akhir-akhir ini. Anda sendiri melihat apalagi yang tauladan yang bisa kita tauladani dari sosok almarhum nih Ustadz? Alhamdulillah. Pertama sekali saya mohon maaf tidak bisa tampil secara Zoom karena saya lagi di lokasi bencana. Sinyal tidak terlalu mendukung untuk live. Ya. Oke. Saya mengenal almarhum guru kita Syekh Ali Jaber kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu iktikaf akbar di Masjid Agung Sunda Kelapa malam 27 Ramadan. Biasanya sampai sekarang malam 27 Ramadan di Masjid Sunda Kelapa itu ada 3 penceramah. Saya satu di antaranya dan beliau. Kemudian beliau juga mimpin sholat lain. Nah, pertama kali saya ketemu beliau, kekaguman saya, setelah saya diberitahu bahwa beliau orang Madinah, niat untuk tinggal ke Indonesia dan alhamdulillah bisa menjadi warga Indonesia. Yang ada di benak saya, umumnya kita orang Islam malah mau pindah ke Madinah sebagai kotanya Rasulullah, bahkan bercita-cita wafat di Madinah. Oke. Tidak sedikit umat Islam Indonesia ke tanah suci, haji dan umroh usia senja dengan harapan mudah-mudahan bisa wafat di Madinah. Tapi Syekh Ali Jaber berbaliknya, memilih menjadi warga negara Indonesia dan berwasiat untuk dimakamkan di tanah Indonesia. Itu tentu sesuatu semangat dakwah yang tidak semua mubalik memilikinya. Yang kedua, kekaguman saya kepada beliau, cepat sekali beradaptasi dengan dakwah Hasanah Indonesia. Baik. Ini aktivis dakwah dan hidup dengan sehari-hari dengan dakwah. Madinah dengan Indonesia punya hasanah dan kultur yang dakwah yang berbeda. Tapi alhamdulillah Syekh Ali Jaber begitu cepat beradaptasi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama punya pondok, punya komunitas tersendiri dan punya jamaah yang cukup banyak. Baik. Ya, Ustadz, kami akan menampilkan quote atau kata-kata kuat yang kemudian pernah diutarakan oleh almarhum. Ini adalah mungkin bisa disaksikan oleh pemirsa. Ini quote-nya seperti ini Ustadz. Belajarlah mengenal Islam dari Islam itu sendiri, jangan dari perilaku orang. Saya sendiri belum tentu menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Anda bisa mengomentari quote dari Syekh Ali Jaber ini? Ya, ini tentu sangat mendidik. Bukan hanya untuk non-muslim, tetapi kita sendiri muslim kadangkala tidak memahami pernyataan ini. Baik. Kita ngefans terhadap satu ulama. Kita kagum betul kepada
seorang dai. Nah, dai ulama zaman sekarang ini kan juga manusia biasa. Bisa khilaf, bisa tersalah, dan pada saat khilaf itu, kebaikan yang pernah ditanamkan oleh mubalik ini bertahun-tahun ternyata hilang dalam sekejap. Baik. Nah, perlu disampaikan bahwa dalam Islam itu tidaklah berlaku pepatah yang mengatakan kemarau setahun hilang dalam hujan sehari. Kalau ingin belajar agama, ingin mendalami Islam, jangan lihat mubaliknya, jangan lihat sosoknya, tapi kenali dan dalami ilmu kitabnya, yaitu Quran dan hadis. Baik, terima kasih Ustadz Das'ad Latif telah bergabung bersama kami langsung dari Sulawesi Barat. Kita ke Syekh, tadi ada satu kekaguman dari Pak Ustadz tadi ya, mengatakan bahwa banyak orang yang dari sini hijrah ke Madinah, tetapi kemudian beliau malah kemari ya. Hijrah ke sini. Itu kenapa waktu itu sampai kemudian memutuskan bahkan sampai menjadi warga negara Indonesia? Mungkin bisa diceritakan nih Syekh. Itu kalau mau cerita itu panjang sekali. Panjang, mungkin bisa dipersingkat sedikit. Sebenarnya kita punya asal dan keluarga besar di Indonesia. Lalu hore sini Pak. Iya. Pemirsa mungkin nggak tahu. Iya, mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau tahu alasannya apa, mungkin mereka sudah jelas. Sebenarnya berarti ada darah Indonesia sebenarnya. Itu ada keluarga besar di Lombok. Juga ada di Cirebon, di Banyuwangi, banyak itu sekali. Di awal beliau hijrah karena ada keluarga di Lombok. Dulu mereka tinggal di Madinah. Keluarga besar Ali Jabir juga. Keluarga besar Ali Jabir. Mereka tinggal di Madinah dekat kita. Terus beberapa tahun mereka pindah ke Lombok. Pulang ke Lombok. Subhanallah, qadarullah Syekh Ali Jabir silaturahimi kepada keluarganya. Qadarullah juga dia menikah sama anaknya di situ. Dari situ mulai. Sebenarnya di awal tidak ada rencana atau niat kita semuanya pindah ke Indonesia. Tidak ada sama sekali. Syekh Ali sendiri belum ada niat atau rencana tahun besok kita pindah ke Indonesia. Tapi qadarullah subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya dia di awal nikah. Subhanallah, mulai imam di Lombok, setelah Lombok dia pindah ke subhanallah, dia ajak imam di Sunda Kelapa, ketemu Ustaz Yusuf Mansur waktu itu. Ustaz Yusuf Mansur diajak di TV, dari TV subhanallah mulai viral. Itu dari itu Syekh Ali ajak kita. Setiap tahun dia ajak saya di Madinah setiap tahun imam, dan juga sebelumnya saya mendakwah juga di luar negeri, tapi Indonesia belum. Selalu diajak, kapan ke Indonesia, kapan di Indonesia. Apa yang waktu itu diceritakan oleh almarhum kepada Anda tentang Indonesia? Satu aja, beliau berkata apa? Umat Islam di sana butuh Anda lebih besar, lebih penting daripada umat Islam di Indonesia. Itu yang membuat beliau menetap di Indonesia. Karena umat Islam butuh antum, dia berkata butuh saya, Syekh Muhammad Jabir dan lain di Indonesia, lebih baik daripada antum di Madinah. Anak bilang Madinah kan lebih baik. Kata dia, Syekh, antum sudah tahu sirah secara sahabat Rasulullah. Sahabat yang paling banyak di mana? Di Madinah atau di luar? Saya tahu di luar. Kenapa? Untuk menyebarkan agama, dakwah. Ayo, bismillah. Saya yakin kalau antum datang di Indonesia gak mau pulang lagi, kata beliau. Iya. Benar, tidak mau pulang lagi. Sekarang sudah jadi WNI juga begitu ya. Alhamdulillah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jujur saja, Syekh Ali orang sederhana, agamanya juga sederhana, jujur saja, tetapi punya impian dan hati yang cukup kuat. Niat-niat, subhanallah. Itu saya ingat ada cerita dari tabi'in bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ini misal contoh walaupun kita jauh dari mereka, ma sabaqakum bi kathrati salatin wala siyam. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu bukan lebih baik daripada kalian atau karena dia punya amalan lebih besar dari kalian, tidak. Walakinnahu bil iman, karena iman dalam hatinya. Jujur saja Syekh Ali saya tahu lebih dekat itu orang biasa, tetapi niat-niat dan hatinya luar biasa. Kita ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya sempat mengutip beberapa statement dari sosial media begitu ya. Begini minta komentarnya juga dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini terkadang publik kesulitan untuk memilah mana sikap yang didasarkan pada ajaran Islam dan mana yang didasarkan pada premanisme. Jauh
karena tiadanya keteladanan umat tidak dapat membedakan mana ulama, mana provokator, mana pendakwah, dan mana selebriti. Bagaimana menurut Ustadz Yusuf Mansur dengan melihat keteladanan dari almarhum ini? Semua yang dihadirkan oleh Allah itu sesungguhnya bukan ujian buat mereka, tapi ujian buat kita. Misalkan ketika kita dapat tetangga yang rese banget, sesungguhnya itu ujian buat kita bagaimana menyikapinya. Jadi kalau bisa teman-teman fokusnya kepada diri sendiri, sehingga kita juga tidak menilai orang lain. Karena Allah tidak pusing seperti almarhum gitu karena ya. Allah menjadikan mereka itu alat untuk menguji kita. Jadi kalau ada orang salah, orang kemudian apalagi salahnya menurut kita, dan kemudian kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan, ya berarti kita sama saja. Baik. Baik, terakhir Syekh, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang akan meneruskan rencana-rencana dari Syekh Ali Jaber yang sudah dan maupun yang belum selesai? Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Beliau ini insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Jujur saja banyak jemaah yang ini minta dari saya melanjutkan apa namanya impian-impian dan cita-cita beliau. Ya, tapi saya sudah bilang ya insyaallah ya niat saya insyaallah kita melanjutkan. Apa sih cita-cita beliau? Itu luar biasa banyak sekali. Salah satunya yang tadi disampaikan, bagaimana kita jangan terlalu sibuk dengan orang lain, sibuk sama dirinya sendiri. Ada konsep, mari perbaiki diri. Mari perbaiki diri. Yang kita rencana memulai, rencana di tahun ini kita ada program, mari perbaiki diri. Kenapa? Karena banyak di antara jemaah, termasuk kita sendiri, selalu kita sibuk sama orang lain. Nilai orang lain, kesalahannya mana, kebaikannya, cari. Tahu kenapa? Karena kita belum bersih hati kita. Jangan sampai kita sibuk dengan orang lain. Itu salah satunya. Masih banyak sekali. Yang terutama cita-cita beliau menciptakan 1 juta hafiz Quran di Indonesia. 1 juta hafiz. Itu ya insyaAllah kita sama Ustaz Yusuf Mansur dan para ulama insyaAllah kita melanjutkan. InsyaAllah meneruskan. InsyaAllah. Baik, terima kasih Syekh dan juga Ustaz Yusuf Mansur telah sharing bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan inspiratif kita pada malam hari ini. Saya Ade Mulia atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV